Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya mahasiswa semester 7 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis. Bisnis yang akan saya jelaskan yaitu bisnis Actin Adventure. Actin Adventure ini bergerak di bidang penjualan atau penyewaan perlengkapan pendakian dan camping. Fokus utamanya adalah membantu orang-orang yang ingin mendaki atau berkemah yang tidak memiliki peralatan sendiri. Jadi bisnis ini berperan sebagai solusi praktis bagi para pendaki pemula, mahasiswa, dan maupun komunitas alam. Nah, bisnis ini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama itu aspek pasar. Ada aspek keuangan, operasional, dan ekuitas bisnis. Nah, yang pertama itu aspek pasar. Peran yang kita jangkau adalah customer yang ingin menikmati pendakian, hiking atau camping, maupun terkendala dalam peralatan untuk pendakian. Nah, karena hal ini, toko kami menyediakan peralatan dan perlengkapan mengenai pendakian dan camping. Nah, tren permintaan pasar. Sebelumnya ada aspek pasar. Selanjutnya ada permintaan pasar, segmentasi pasar. Yang pertama itu target pasarnya adalah pencinta alam, pendaki gunung, dan hobi outdoor, mahasiswa atau komunitas pencinta alam yang ingin mendaki tapi tidak memiliki alat-alat lengkap. Salah satunya itu travel muda yang dari usia milenial maupun Gen Z, menyukai gaya hidup berpetualangan. Tren permintaan pasar ini meminta pelanggan pendakian meningkat seiring meningkatnya tren eksplorasi dalam hiking. Permintaan tidak hanya untuk alat terutama tenda, carrier, dan matras, tetapi juga perlengkapan pegunungan seperti pakaian wetry, sepatu hiking, dan aksesoris multifungsi. Nih, tren permintaan pasar dalam beberapa tahun terakhir, tren permintaan di toko perlengkapan pendakian terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini mendorong oleh meningkatnya jumlah komunitas dan pendaki tren gaya hidup milenial dan Gen Z yang semakin tertarik dengan aktivitas luar ruangan. Permintaan tidak hanya terbatas dalam alat utama seperti tas carrier atau tenda, tetapi juga meluas seperti perlengkapan tambahan seperti pakaian quick dry, sepatu hiking, dan aksesoris multifungsi lainnya. Nah, keuangan bisnis ini dengan modal yang tidak terlalu besar, bisnis toko perlengkapan pendakian dapat dimulai dengan skala kecil menengah, terutama fokus pada penjualan produk dan seperti carrier, jaket gunung, matras, serta perlengkapan kecil lainnya. Nah, proyeksi keuangan bisnis. Strategi yang digunakan adalah pengembalian stok barang utama dengan margin keuntungan 20-30-40%, serta pesanan online melalui media sosial dan marketplace untuk meningkatkan biaya sewa tempat. Selain itu, sebagai modal di lokasi untuk promosi digital agar dapat menjangkau komunitas pendaki dan pencinta alam. Nah, dari tabel di atas bisa disimpulkan bisnis toko persewaan perlengkapan pendakian dengan modal awalnya 8 juta berpotensi menghasilkan laba bersih rata-rata 2,1 juta per bulan pada bulan pertama dengan tingkat pertumbuhan laba sebesar 25-30%. Maka bisnis ini dapat mencapai break-even point atau BEP pada bulan ketiga dan mulai menghasilkan laba bersih yang stabil di bulan keempat. Nah,
Operasional bisnis toko perlengkapan pendakian ini dijalankan secara online melalui beberapa platform digital seperti Instagram. Nah, untuk bisnis ini masih menggunakan Instagram dan menggunakan jalur WhatsApp pribadi ya. Jadi jika ingin ada yang mau menyewa alat-alat tersebut, bisa DM ke Instagram atau nomor tertera yang ada di Instagram tersebut. Nah, operasional bisnisnya itu aktivitas harian dimulai dengan mengecekkan kondisi dan kebersihan peralatan seperti tenda, sleeping bag, kompor portable, carrier, dan jaket gunung sebelum disewakan kembali kepada pelanggan. Proses pemasaran dilakukan secara platform digital yang tadi sudah saya jelaskan seperti Instagram dan lewat WhatsApp bisnis. Setiap produk ditampilkan dengan foto hasil, deskripsi lengkap, serta tarif sewa harian agar pelanggan mudah memilih sesuai kebutuhan dan anggaran. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, admin akan mencatat pada data penyewaan, tanggal pengguna, serta melakukan konfirmasi pembayaran atau uang jaminan sesuai keuntungan pokok. Ekuitas bisnis memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menikmati pengalaman mendaki gunung tanpa harus memikirkan perlengkapan pribadi yang ya lumayan cukup mahal harganya. Nah, melalui sistem pemesanan online, siapapun dapat mengakses layanan ini tanpa batasan lokasi. Hal ini memudah masyarakat dari berbagai daerah untuk menyewa perlengkapan dengan harga yang terjangkau. Nah, tujuan bagi mahasiswa, komunitas, penyalam, atau individu dengan keterbatasan dana. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa kemudahan akses terhadap kegiatan outdoor yang edukatif dan menyehatkan. Nah, itu yang saya jelaskan dari salah satu bisnis yang ada. Nah, terima kasih atas waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.